Perindustrian percetakan di Indonesia sekarang tidak terlepas dari teknologi yang ada. Tentunya pada industri tersebut sangat membutuhkan teknologi, terutama pada kota Yogyakarta. Industri percetakan sudah menjamur karena Yogyakarta merupakan kota pelajar dan pastinya banyak sekali universitas yang berdiri di kota ini. Di balik itu, peran percetakan ini sangat penting bagi mahasiswa. Pelaku industri sekarang sudah berlomba-lomba membuka cabang di berbagai daerah kampus. Saya dengan tim saya telah menemukan salah satu industri percetakan yang berada di Sleman. Saya diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu pemilik percetakan tersebut. Saya akan menanyakan seputar teknologi yang ada pada percetakan tersebut dengan tujuan agar mengetahui apa saja teknologi yang digunakan oleh percetakan tersebut agar bisa menjadi patokan kepada industri percetakan lainnya mengenai teknologi. Dengan begitu, perindustrian percetakan tidak akan ketinggalan zaman atau ketinggalan teknologi yang ada. Assalamualaikum teman-teman, saya Raka Julian Hadinata, NIM 22963048. Saya sedang berada di salah satu cabang percetakan Bintang Jaya yang berada di Jalan Jati Mataram, Sinduadi, Melati, Sleman. Tentunya saya di sini akan mewawancarai salah satu pemilik dari percetakan ini, yaitu saya akan bertanya seputar teknologi industri yang ada di dalam percetakan Bintang Jaya ini. Oke, gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ya. Oke, kali ini saya sedang bersama pemilik percetakan Bintang Jaya. Dengan siapa Mas di sini? Nama saya Bintang Riyadus Safan. Biasanya saya dipanggil Bintang. Oke Mas, saya mau tanya, percetakan Bintang Jaya ini tuh berdiri sejak kapan ya? Kalau yang cabang yang sini tuh masih baru-baru ini Mas. Mungkin sekitar bulan November 2022 kemarin Mas. Tapi kalau orang tua saya sejak berbisnis fotokopi ini udah lama sih Mas. Udah dari tahun 2000 ya mungkin ya. Dulu cabang pertamanya itu ada di dekat UGM sana Mas. Itu fotokopian lah, bisa disebut fotokopian. Dan terus berkembang sampai cabang yang sekarang ini Mas. Berarti udah sejak lama ya Mas ya? Ya, sudah lama sih Mas. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempertanyakan tentang teknologi apa saja yang digunakan dalam percetakan Bintang Jaya ini. Jadi untuk jenis percetakan apa ya Mas yang digunakan oleh percetakan Bintang Jaya ini? Percetakan itu lebih ke digital printing ya Mas ya. Jadi digital printing itu merupakan teknik mencetak dari soft file ke hard file. Kalau digital printing ini tuh menurut saya itu lebih efisien Mas. Jadi kalau zaman dulu kan teknik ngeprint atau printing itu kan masih manual ya Mas ya. Tapi kalau digital printing ini tuh lebih efisien gitu Mas. Jadi kita bisa mencetak kertas itu lebih banyak dan tidak memakan banyak waktu. Juga lebih mudah. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kualitas yang dimiliki pada percetakan Bintang Jaya ini Mas? Kalau kualitas produksi di percetakan kami ini tuh mungkin bisa dikatakan bagus ya Mas ya. Karena yang pertama itu kita udah menggunakan alat-alat yang terupdate gitu Mas, atau yang terbaru. Juga demi menjaga kualitas produk yang lebih baik itu kita berusaha untuk tetap meningkatkan performa mesin dengan cara mengganti mesin yang lama itu ke mesin-mesin yang terbaru. Pastinya kan mesin-mesin terbaru ini juga hasil kualitas cetaknya itu lebih bagus ya Mas dari
mesin-mesin yang lama gitu. Oke Mas, untuk software dan hardware yang digunakan pada percetakan Bintang Jaya ini apa ya Mas ya? Yang pertama itu softwarenya dulu ya Mas ya. Kalau software itu kita menggunakan biasanya yang kerap digunakan itu Corel Draw dan juga Photoshop Mas. Yang pertama itu Corel Draw. Kalau Corel Draw itu kita lebih menggunakannya itu untuk seperti mendesain sampul-sampul buku yang akan di print gitu Mas. Karena kan kalau di Corel kan warnanya itu kan udah tersetting, biasanya udah tersetting CMYK gitu ya Mas. Corel Draw itu emang udah dibuat untuk percetakan gitu Mas. Jadi kalau untuk mendesain seperti sampul, seperti melayout file-file yang dikirim oleh customer tuh biasanya kita menggunakan Corel Draw. Kemudian yang kedua Photoshop. Kalau Photoshop itu biasanya digunakan untuk memanipulasi foto gitu Mas. Jadi kalau misalnya ada customer yang meminta untuk mengganti background atau menghilangkan apa gitu Mas, seperti gangguan pada di fotonya gitu, itu dihilangkannya itu biasanya menggunakan Photoshop. Karena kan di Photoshop ini kan aplikasinya itu lebih bagus gitu kalau untuk memanipulasi foto. Lalu untuk bagian hardware-nya apa saja ya Mas ya? Kalau untuk hardware tuh yang pertama itu ada mesin cetak warna seperti yang di belakang saya ini Mas. Ini tuh dari produk Xerox ya Mas ya. Keunggulan mesin cetak warna yang di belakang saya ini seperti kualitas warnanya itu berbeda Mas dari mesin-mesin yang lainnya. Produk Xerox ini lebih menonjol gitu Mas warnanya Mas. Kalau dari soft filenya untuk mau dicetak ke hard filenya itu nggak jauh berbeda gitu loh Mas dari soft filenya. Jadi mesin Xerox ini emang bener-bener mesin cetak warna yang kualitasnya bagus gitu Mas. Apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Bintang Jaya ini Mas? Keunggulan yang pertama itu soal durasi ya Mas ya. Mungkin percetakan kami itu bisa lebih cepat daripada percetakan lainnya. Karena di percetakan kami itu nggak cuma menggunakan satu mesin gitu ya Mas untuk mencetak. Jadi misalkan ada 2 customer yang datang pun kami bisa langsung mencetak itu dengan bersamaan gitu Mas. Jadi tidak saling menunggu. Kemudian yang kedua, untuk customer yang ingin mengirimkan file tanpa datang ke toko itu bisa mengirimkan pertama itu lewat WhatsApp, kemudian bisa juga mengirimkan lewat email ya Mas ya. Jadi customer itu datang ke toko itu tinggal mengambil file yang sudah dikirim tadi Mas. Meskipun kalaupun customer datang ke toko itu ya nggak memakan banyak waktu juga sih Mas. Bisa cepet juga kita cetaknya. Oke, bagaimana percetakan Bintang Jaya ini menjaga keunggulan hasil percetakannya Mas? Untuk menjaga kualitas yang dihasilkan dari percetakan kami ini, pertama-tama kami itu selalu melakukan perawatan terhadap mesin-mesin yang kita punya Mas. Jadi kita tuh rutin melakukan perawatan sebulan sekali misalkan. Dan yang kedua itu seperti yang saya bicarakan di awal tadi, kami selalu mengupgrade mesin-mesin lama ke mesin-mesin yang terbaru sehingga hasil kualitas cetak dari percetakan kami itu tidak menurun gitu Mas. Terus yang ketiga itu untuk tinta yang kami gunakan itu pastinya tinta-tinta yang berkualitas ya Mas. Bukan sembarang tinta yang jelek-jelek gitu Mas. Kita pasti lebih mengandalkan tinta-tinta yang berkualitas.
Jadi sehingga menghasilkan kualitas hasil cetakan itu lebih bagus gitu Mas. Pengelolaan dan pemeliharaan apa saja yang dilakukan oleh percetakan Bintang Jaya ini, Mas? Kalau untuk pengelolaan dan pemeliharaan terhadap alat-alat kami itu, yang pertama kami itu selalu rutin melakukan servis setiap bulannya ya Mas ya. Dan juga kami menggunakan teknisi-teknisi yang sudah profesional dan sudah berpengalaman di dalam bidangnya Mas. Sehingga kualitas dan performa mesin kami itu dapat tetap terjaga gitu Mas. Kemudian yang kedua itu kami selalu loyal dan tidak pelit terhadap pemeliharaan mesin yang kami punya. Karena kami itu percaya Mas, kalau mesin memiliki performa yang bagus, maka kualitas yang dihasilkan itu pasti akan bagus. Dan juga kami memiliki prinsip ada harga, ada rupa. Nah, di sini untuk sejarah, mungkin dari percetakan ini kan nggak terjadi begitu saja ya Mas ya, pasti ada sejarah di belakangnya. Nah, boleh cerita sedikit tentang sejarah berdirinya percetakan ini? Kalau untuk sejarah berdirinya percetakan itu, dulu tuh ayah saya itu emang karyawan percetakan Mas, atau bisa dibilang dulu karyawan fotokopi. Setelah ayah saya itu, mungkin karena ayah saya itu sudah merasa mengetahui semua teknik-teknik di dalam percetakan ini, ayah saya itu memberanikan diri untuk membuka usaha percetakan ini Mas. Pada awal berdirinya itu mungkin di tahun 2002 ya Mas ya, sampai sekarang. Jadi ayah saya itu mungkin udah 20 tahunan menjalankan usaha ini. Dulu tuh cabang pertamanya itu masih di dekat UGM situ Mas, dekat lembah UGM. Dan alhamdulillah itu terus berkembang sampai mendirikan 5 cabang sampai sekarang. Jadi sekarang itu ada 5 cabang yang tersebar di berbagai daerah di Sleman ini Mas. Yang cabang pertama itu ada di dekat lembah UGM itu, kemudian cabang yang kedua itu ada di dekat teknik UNY. Setelah itu kalau untuk cabang yang ketiga itu di ketiga dan 4 atau ketiga dan yang cabang di sini itu ada di Jalan Selokan Mataram. Dan kemudian cabang yang terakhir itu ada di Jalan Flamboyan itu Mas. Dan alhamdulillahnya itu ya tetap bisa bertahan dan menjalankan bisnis percetakan ini. Oke, cukup sekian sesi tanya jawab yang saya lakukan dengan Mas Bintang ya Mas ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi yaitu bahwa perkembangan teknologi dalam dunia industri itu sangat penting tentunya. Apalagi para pelaku-pelaku industri itu harus memahami tentang perkembangan teknologi yang ada. Soalnya kita kan pastinya kehidupan itu akan selalu maju. Maka jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, kita pasti akan ketinggalan zaman dan selalu berada di bawah, tidak berada di atas. Sekian dari saya untuk mengakhiri wawancara ini, maka akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan revolusi industri 4.0 dan 5.0 mendorong perkembangan laju digital di Indonesia. Berbicara tentang industri 4.0 dan 5.0, tentu saja tidak terlepas dari peran teknologi menurut Dr. Insinyur Yaya Heriadi. MSc menjelaskan bahwa machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang bertujuan untuk membuat suatu software atau hardware yang berperilaku atau berpikir seperti manusia. Dalam kaitannya
dengan industri 4.0, pengembangan machine learning dan deep learning dapat memungkinkan sebuah sistem berbasis komputer yang secara otomatis dan dapat memproses data terus-menerus secara real-time. Di era disruptif teknologi ini, banyak perubahan uang terjadi secara radikal. Jadi, sebagai lakon perkembangan revolusi industri 4.0 dan 5.0, kita harus cepat beradab. Pada hasil wawancara, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi mampu berperan baik secara dinamis di lingkungan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan manusia tersadar oleh perkembangan revolusi industri dan tahu mengenai penggunaan dan kegunaan dari teknologi yang tercipta oleh revolusi 4.0 dan 5.0.